Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel Tip dan Trik Belajar Perangkat Desa. Seperti biasa, sebelum kita lanjutkan, tak lupa saya ucapkan salam sejahtera bagi para rekan-rekan semua di seluruh Nusantara, khususnya para calon perangkat desa atau yang sudah menjadi perangkat desa. Saya doakan semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, selalu bisa menjalankan aktivitas setiap hari, dan tentunya selalu dalam lindungan Allah, amin. Oke, di video kali ini ada rekan-rekan kita ya minta request untuk materi asesmen sosial kultural atau tes wawancara perangkat desa ya, untuk farmasi jabatan, sekdes, kaur, kasih, kadus ya. Cuma nanti biasanya setiap daerah itu berbeda-beda ya kebijakannya ya. Ada yang menggunakan wawancara, ada yang tidak ya. Ada yang hanya menggunakan tes tertulis, ada yang ada tambahan ya. Contohnya ada wawancara, ada pidato ya. Oke, jadi untuk tes wawancara ya, ada 2 kali tes yang dijalani oleh para calon perangkat desa ya. Jadi ada tes asesmen sosial kultural atau tes wawancara antara penguji dengan calon perangkat desa ya. Nah, dalam proses tes wawancara biasanya itu tim asesmen itu beranggotakan 2 orang ya. Itu terdiri dari kepala desa dan 1 orang dari unsur perguruan tinggi mitra kerjasama ya. Nah, materi terkait asesmen sosial kultural itu meliputi kemampuan komunikasi, wawasan lokal desa, kemudian kemampuan analisis kasus ya, problem solving ya, dan kemampuan berinovasi ya. Nah, keterlibatan kades dalam tes wawancara itu agar para kades itu tahu ya kemampuan para calon perangkat desa yang menjadi tim kerjanya ya dalam menjalankan pemerintahan desa ya. Oke, yang pertama apa yang harus dipelajari untuk tes perangkat desa ya. Jadi teman-teman tentunya sudah tahu ya, dan perlu kita ketahui bahwa ujian perangkat desa itu terdiri dari tes tertulis dan tes wawancara ya. Tadi sudah saya sampaikan di awal ya. Dan semua itu tergantung ya, kembali lagi ke kebijakan dari daerah masing-masing. Ada yang cuma tes tertulis, ada tambahan tes wawancara, ada juga tes pidato ya. Cuman kita di sini fokus ke tes wawancara ya, tes wawancara perangkat desa atau tes asesmen sosial kultural ya. Yang selanjutnya soal tes perangkat desa meliputi apa saja ya. Untuk soal tes perangkat desa itu meliputi, dalam tes seleksi perangkat desa terdapat materi tes tertulis yang diujikan. Nah, ini kembali lagi ke daerah masing-masing. Untuk materi tersebut ya biasanya ya itu ada bahasa Indonesia, ada pemerintahan desa, ada pengetahuan umum, serta undang-undang desa ya. Jadi materi tersebut yaitu bahasa Indonesia, pemerintahan desa, pengetahuan umum, serta undang-undang desa. Ada tambahan juga ya, ada agama ya, kembali lagi ke kebijakan daerah masing-masing. Kemudian untuk tes asesmen sosial kultural itu meliputi apa saja sih ya. Yang pertama yaitu kebangsaan dan ideologi ya, kemarin sudah kita bahas di video-video sebelumnya ya. Kemudian pemerintahan desa, kemudian penguasaan tupoksi, kepribadian dan motivasi, visi dan misi sebagai perangkat desa, kemudian terakhir itu problem solving ya. Jadi nanti kita bahas ada 6 poin ya. Kita bahas yang pertama kebangsaan dan ideologi ya. Nah, di sini kita harus ya setidaknya tahu ya, walaupun tidak menguasai ya, harus tahu makna Pancasila. Kemudian 4 pilar ya, di sini ada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, kemudian NKRI ya, 4 pilar itu ya. Kemudian satunya lagi Bhinneka Tunggal Ika ya, ini adalah 4 pilar. Nah, kita harus tahu juga tentang radikalisme ya. Selanjutnya kehidupan beragama dan bernegara, selanjutnya toleransi ya.
Nah, untuk toleransi tentunya toleransi yang berhubungan dengan kehidupan beragama dan bernegara. Kita harus tahu makna Pancasila, 4 pilar, radikalisme, kehidupan beragama dan bernegara, dan toleransi. Ya. Yang kedua, pemerintahan desa. Untuk pemerintahan desa, ya, di sini tentunya ya kita harus mengetahui struktur kelembagaan desa, ya. Mengenal isi desa, mengenal kades, perangkat desa, BPD, dan tokoh masyarakat, mengetahui batas wilayah, ya. Biasanya untuk ujian batas wilayah, luas wilayah, banyaknya dusun itu biasanya kadus ya, cuman belum tentu juga ya. Kembali lagi ke kebijakan daerah masing-masing ya. Jadi di sini ada, saya ulangi ya, untuk mengetahui struktur kelembagaan desa, mengenal isi desa, mengenal kades ya, kemudian perangkat desa, BPD, dan tokoh masyarakat, mengetahui batas wilayah, luas wilayah, banyaknya dusun ya, jumlah RT RW, jumlah kakak, jumlah laki-laki, jumlah perempuan, potensi desa ya. Ini untuk pemerintahan desa ya. Jadi kita harus mengetahui ruang lingkup daripada desa tersebut ya. Kemudian yang ketiga yaitu penguasaan tupoksi ya. Untuk penguasaan tupoksi di sini mengetahui tupoksi masing-masing perangkat desa, fokus farmasi yang dilamar. Jadi intinya di sini contohnya ya, kita mau melamar di bagian kasih pemerintahan ya, kita harus tahu tupoksinya ya. Setidaknya ya kita harus mengetahui semua tupoksi dari KUR, kemudian kasih, kemudian kepala kewilayahan atau kadus ya. Jadi kita harus tahu sewaktu-waktu di tes asesmen sosial kultural atau wawancara ini muncul ya, kita bisa menjawab ya. Nah, di sini tentunya kita harus mempelajari ya Permendagri nomor 84 tahun 2015 tentang susunan organisasi tata kerja pemerintahan desa atau SOTK. Ya, yang kedua tentunya kita harus pelajari Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa ya. Lanjut ke kepribadian dan motivasi ya. Di sini biasanya banyak pertanyaan ya. Banyak pertanyaan tentang kepribadian dan motivasi. Yang pertama kepribadian dulu. Nah, di sini kebanyakan ya atau sering kita dengar di berbagai desa ya, untuk tes asesmen sosial kultural atau tes wawancara itu yang pertama, mengapa Anda tertarik untuk menjadi perangkat desa ya? Kenapa? Ya karena ada bengkoknya ya, karena ada gajinya ya. Itu jangan. Jadi untuk menjawab pertanyaan pertama di sini ya, ini tip ya teman-teman ya. Jadi mengapa Anda tertarik untuk menjadi perangkat desa? Saya ingin menjadi perangkat desa karena ingin diberi kesempatan untuk bisa lebih berguna bagi desa, bagi bangsa dan negara, juga sebagai upaya untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuan yang saat ini saya miliki ya. Kemudian yang kedua, di sini pertanyaan yang kedua, berapakah gaji atau penghasilan yang Anda inginkan? Nah, teman-teman jangan sampai menyebut nominalnya atau jumlah ya. Saya ingin 5 juta, saya ingin 10 juta, jangan ya. Untuk tipnya ya, menjawab pertanyaan nomor 2 ya, saya ingin digaji sesuai dengan aturan yang berlaku ya, walaupun kita sudah tahu ya, karena ada dasar hukumnya sekarang ya untuk siltap perangkat desa itu ya. Kemudian pertanyaan ketiga, bagaimana jika penghasilan sebagai perangkat desa tidak cukup? Apa yang akan Anda lakukan? Nah, jadi di sini masih ada hubungan ya antara nomor 2 dan nomor 3 ya. Berapa gaji atau penghasilan yang Anda inginkan? Bagaimana jika penghasilan sebagai perangkat desa tidak cukup? Apa yang akan Anda lakukan ya? Untuk tip menjawabnya ya, saya akan mensyukuri berapapun gaji yang saya dapatkan sebagai perangkat desa. Dan selain itu ya, kita harus jelaskan pula ya, kita punya usaha ya. Contohnya kita punya panenan kopi, kita punya panenan tembakau, kita punya panenan padi ya. Dan selain itu saya ada usaha sampingan ya, kita punya usaha sampingan online, buka warung, buka toko sembako dan lain-lain, tanpa mengganggu pekerjaan utama saya sebagai
perangkat desa ya. Jadi intinya di sini berapapun gaji yang saya terima ya, saya akan mensyukurinya. Karena selain itu saya ada usaha sampingan tanpa mengganggu pekerjaan utama saya sebagai perangkat desa. Nah, itu ya tipnya ya. Pertanyaan keempat ya, bagaimana kesiapan Anda setelah menjadi perangkat desa? Nah, tentunya apa yang mau kita lakukan setelah menjadi perangkat desa ya. Selain kita melayani masyarakat, selain kita mengayomi masyarakat, selain kita pertanggungjawabkan amanah ya. Tentunya di sini saya akan menjadi seorang perangkat desa yang amanah dalam melayani dan mengayomi masyarakat ya. Artinya saya harus mendedikasikan segenap waktu, tenaga, dan pikiran untuk seluruh warga masyarakat ya. Ini tip menjawabnya. Yang selanjutnya yang nomor 4, kepribadian dan motivasi ya. Yang pertama dulu ya motivasi ya. Apa motivasi mendaftar perangkat desa ya? Motivasi Anda mendaftar perangkat desa itu apa ya? Yang pertama di sini saya ingin mengabdikan diri kepada bangsa, negara, dan masyarakat ya. Nah, di sini kita fokus khususnya di pemerintahan desa ya, karena di desa. Yang kedua, saya ingin melanjutkan program yang sudah berjalan ya, atau saya ingin melanjutkan perjuangan, contoh fokus ke Kadus ya, saya ingin melanjutkan program Bapak Kepala Dusun yang sebelumnya bisa ya. Selanjutnya yang nomor 3, saya ingin melayani masyarakat dengan penuh tanggung jawab. Ini sudah pasti ya. Jadi kalau teman-teman pasti ada sering keluar ya, apa motivasi mendapat perangkat desa ya. Biasanya kalau dulu saya ingin mengabdikan diri kepada bangsa, negara, dan masyarakat khususnya di pemerintahan desa, serta saya ingin melanjutkan program yang sudah berjalan. Saya ingin melanjutkan perjuangan Bapak Kepala Dusun, contohnya Bapak Kepala Dusun yang sebelumnya. Yang kelima, visi dan misi sebagai perangkat desa. Nah, tentunya di sini kita harus punya misi dan visi ya menjadi perangkat desa. Nah, yang pertama di sini menurut Anda ya, potensi apa yang ada di desa agar bisa bersaing dengan desa lain. Nah, teman-teman harus menjawab ya, potensi di desa teman-teman itu apa ya, potensi apa ya yang ada di desa itu agar bisa bersaing dengan desa lain ya. Contohnya ya, di sini saya ingin membuka lapangan kerja ya, perumahan contohnya ya. Yang selanjutnya, apa yang Anda lakukan setelah nanti menjadi perangkat desa untuk memajukan desa ini ya. Jadi semua di sini untuk visi dan misi itu harus dijawab dengan logis ya. Yang ketiga, apa yang Anda lakukan untuk menunjang kinerja sebagai perangkat desa. Jadi jawaban-jawaban tadi ya, jawaban nomor 1, nomor 2, nomor 3 di sini itu harus dijawab dengan logis atau dengan logis, dengan masuk akal ya. Jangan sampai ya teman-teman menjawab dengan tidak logis. Contohnya, saya akan membangun tempat wisata dengan uang saya sendiri, atau saya akan membangun jalan cor dengan uang saya sendiri, kan nggak masuk akal ya. Kita akan membangun jalan cor ya, jalan cor sepanjang jalan dengan uang sendiri, kan nggak logis ya teman-teman ya. Yang keenam, yang terakhir, yaitu problem solving. Artinya apa ya? Jadi problem solving itu kemampuan untuk mencari solusi ya, atau kemampuan inovasi. Artinya punya ide-ide dalam penyelesaian masalah ya. Di sini saya contohkan kasus ya, contoh kasus tahun kemarin saat pandemik COVID-19 ya. Jadi contoh pertanyaannya, bagaimana cara menyadarkan masyarakat khususnya tetangga yang menolak mantan pasien COVID-19 kembali ke rumah sendiri ya. Nah, di sini teman-teman harus mempunyai kemampuan ya untuk mencari solusi atau ide-ide dalam penyelesaian masalah ya di dalam masyarakat ya, atau di dusun, bahkan nanti tentunya di desa ya. Oke, mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf.
Jangan lupa untuk like, comment, and share, dan tetap semangat. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.